Assalamualaikum Sobat Beriman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang mantan artis film panas asal Jepang yang memilih untuk memeluk agama Islam. Sebuah perjalanan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Tulis solawat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan informasi penting. Pastikan juga untuk membaca deskripsi video, biar kita semua tidak gagal paham. Yuk, kita langsung saja. Di sebuah kota kecil di Jepang, ada seorang wanita muda bernama Maria Yuzuki. Saat kita melihatnya, kita akan langsung terpesona oleh kecantikannya, wajahnya yang cantik dengan mata yang penuh kehangatan, rambut hitam panjang yang jatuh indah di bahunya, dan tubuh yang ideal dengan tinggi sekitar 165 cm. Seorang wanita muda yang tampaknya memiliki segalanya. Namun, di balik penampilannya yang menawan, ada kisah hidup yang penuh liku dan pengorbanan yang jarang terlihat oleh orang lain. Maria lahir dengan darah campuran, ayahnya berasal dari Amerika, dan ibunya adalah wanita Jepang asli. Namun, tak lama setelah Maria berumur 3 tahun, ayah dan ibunya memutuskan untuk berpisah, keputusan yang mempengaruhi hidupnya hingga sekarang. Saat itu, ibunya, yang merasa perlu merantau ke Eropa untuk mencari kehidupan baru, harus meninggalkan Maria. Dengan berat hati, sang ibu menitipkan putri kecilnya pada nenek Maria, seorang wanita tua yang tinggal di pedesaan Jepang, jauh dari keramaian kota. Maria masih ingat dengan jelas hari itu, hujan turun dengan derasnya, dan udara musim gugur terasa dingin di wajah kecilnya. Ibunya, dengan wajah yang penuh keraguan, memeluk Maria erat-erat di pintu rumah mereka yang sederhana. "Jaga dirimu baik-baik, nak, nenek akan merawatmu dengan penuh kasih sayang. Aku akan kembali suatu saat nanti," kata ibunya dengan suara gemetar, seolah ia sendiri tidak yakin akan kata-katanya. Namun, saat pintu mobil tertutup dan sang ibu pergi meninggalkan rumah itu, Maria tidak pernah tahu bahwa itu adalah perpisahan terakhir mereka. Ibu Maria, yang telah memilih untuk merantau jauh ke Eropa, tidak pernah kembali menemui Maria. Tidak ada kabar, tidak ada surat. Maria hanya bisa mendengar cerita-cerita tentang ibunya melalui cerita-cerita yang dibawa oleh orang lain yang pernah bertemu dengannya. Meski tanpa kehadiran ibunya, Maria tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Kakek dan neneknya, yang tinggal di sebuah rumah tradisional Jepang dengan taman yang indah, selalu memberikan perhatian penuh padanya. Neneknya adalah seorang wanita yang bijak dan penyayang, sementara kakeknya adalah pria yang keras namun penuh cinta. Mereka berdua membesarkan Maria dengan nilai-nilai yang kuat tentang pentingnya keluarga, kejujuran, dan kerja keras. "Maria, kamu harus kuat, seperti pohon ini," kata neneknya, sambil menunjuk ke pohon sakura yang tumbuh tinggi di halaman rumah mereka. Pohon sakura mungkin terlihat rapuh di musim dingin, tetapi setiap tahun ia mekar dengan indahnya. Begitu juga dengan hidup, terkadang kita harus melewati musim-musim yang berat untuk bisa melihat kebahagiaan yang datang di akhir. Maria mengangguk, meskipun hatinya seringkali bertanya-tanya mengapa ibunya tidak kembali. Masa kecilnya dipenuhi dengan pelajaran hidup dan cerita-cerita dari kakek dan neneknya yang selalu mengingatkannya untuk tetap berdiri tegak, tak peduli seberapa besar rintangan yang datang. Di sekolah, Maria menunjukkan bakat luar biasa dalam pelajaran dan menjadi siswa yang cerdas. Meski teman-temannya sering menggoda tentang latar belakang keluarganya, Maria tetap menjaga kepala tegak dan tak pernah membiarkan hal itu merusak semangatnya. Namun, meskipun dikelilingi oleh kasih sayang dari kakek dan neneknya, Maria selalu merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, ada rasa sepi yang datang dari kenangan akan ibunya yang tak pernah kembali. Walaupun dia tahu, di balik itu semua, Maria telah dibentuk menjadi sosok wanita yang kuat, sosok yang tak mudah menyerah, yang meskipun tumbuh tanpa sosok ibu di sampingnya, bisa terus melangkah maju. Saat ia beranjak dewasa, keinginan untuk mencari jati diri semakin kuat. Maria mulai mengenal dunia luar, mulai menjelajahi tempat-tempat yang lebih jauh dari rumah neneknya. Namun, seperti banyak orang muda lainnya, dunia ini menawarkan lebih dari sekadar kebahagiaan. Kadang, rasa kehilangan yang mendalam muncul kembali, membawa Maria pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di usia 18 tahun, Maria Yuzuki telah berubah menjadi seorang wanita muda yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh potensi. Kecantikannya yang alami,
Ditambah dengan postur tubuh yang sempurna, membuat banyak orang terpesona. Tidak heran jika saat ia mengikuti kontes model di kota, ia keluar sebagai pemenang. Piala kemenangan dan uang hadiah yang cukup besar memberikan Maria keyakinan bahwa dunia ini terbuka lebar baginya. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal, tawaran menjadi model foto datang silih berganti. Namun, meskipun hidup di kota besar penuh dengan kegemerlapan, Maria merasa ada sisi lain yang mulai menariknya, sebuah dunia yang lebih gelap, lebih berbahaya. Ia menyadari bahwa ketenarannya tak bisa bertahan selamanya dengan hanya menjadi seorang model. Di balik semua kesenangan itu, ada rasa cemas yang datang perlahan, seperti bayangan yang mengikuti langkahnya. Suatu malam yang sunyi di apartemennya, Maria duduk di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, sementara angin malam yang dingin mengusap wajahnya. Ia teringat saat pertama kali datang ke kota, bersemangat mencari pekerjaan. Ia tahu, hidup di kota besar penuh tantangan, dan ia tak bisa mengandalkan kakek dan neneknya selamanya. Setelah beberapa bulan tinggal di kota, Maria mulai merasa bahwa ia butuh lebih dari sekadar tawaran foto yang tidak cukup untuk memenuhi keinginannya. Suatu hari, ketika sedang menelusuri iklan-iklan di internet, sebuah tawaran yang tak terduga datang. Tawaran yang menggiurkan, bahkan mungkin terlalu menggiurkan untuk ditolak. Sutradara terkenal dari dunia film dewasa menghubunginya melalui email, menawarkan Maria peran utama dalam film panas. Gaji yang ditawarkan sangat besar, bahkan bisa membuat Maria memiliki kehidupan yang selama ini ia impikan. Uang yang cukup untuk membeli rumah mewah, mobil sport, dan hidup dengan segala kemewahan. Hari-hari berikutnya, Maria terombang-ambing antara godaan uang yang mudah didapat dan suara kecil dalam hatinya yang mengingatkan akan harga yang harus dibayar. Pada siang hari, ia masih menjalani karir modelnya, tetapi malamnya ia terperangkap dalam kebimbangan. Ia tahu, sekali ia menerima tawaran itu, hidupnya akan berubah selamanya. Suatu malam, setelah ia selesai makan malam sendirian di apartemennya, Maria kembali menatap layar ponselnya. Ia menggulir pesan-pesan masuk dari teman-temannya, mencoba untuk mengalihkan pikirannya, tetapi tawaran itu terus menghantui. Ini hanya sementara, pikirnya, aku bisa keluar kapan saja. Namun suara hatinya berkata sebaliknya, apakah ini yang benar? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maria mengambil ponselnya. Hatinya berdegup kencang saat ia menekan nomor yang tertera di email dari sutradara itu. Suara dering terdengar panjang, membuatnya semakin cemas. Akhirnya, suara di ujung sana menjawab. Halo, ini Maria, katanya dengan suara agak gugup. Ah, Maria, aku sudah menunggu kabar darimu. Kamu sudah memutuskan? Suara sutradara itu terdengar yakin, hampir penuh harapan. Maria terdiam sejenak, berusaha mengumpulkan kata-kata. Iya, akhirnya dia menjawab, suaranya hampir tak terdengar, saya akan ikut. Setelah panggilan itu berakhir, Maria meletakkan ponselnya di meja, matanya menatap kosong ke dinding, pikirannya penuh dengan keraguan dan kegelisahan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa lega, seperti beban yang terangkat. Mungkin ini memang jalan yang harus ia pilih, pikirnya, uang yang besar, ketenaran yang menunggu, dan kehidupan yang lebih mudah. Namun, di dalam hatinya, Maria tahu bahwa ia telah memilih untuk memasuki dunia yang tidak bisa ia mundur begitu saja. Hari-hari setelah itu, Maria menjalani syuting film pertamanya. Setiap kali ia melihat dirinya di depan kamera, ada perasaan campur aduk yang menggelora dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa puas. Dirinya kini menjadi sosok yang selalu dihormati dan diperhatikan. Ia bukan lagi gadis dari desa kecil yang tak dikenal. Namun, di sisi lain, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya. Perasaan bahwa meskipun ia kini memiliki segalanya, uang, ketenaran, dan kemewahan, ada bagian dari dirinya yang mulai hilang, terkikis sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, Maria menjadi sangat terkenal. Film-film yang ia bintangi mendapat perhatian besar, dan ia pun mulai menerima tawaran lebih banyak. Setiap kali ada premier film baru, dia akan disambut dengan sorak-sorai dan pujian. Nama Maria Yuzuki menjadi ikonik, ia mendominasi industri ini, bahkan menggantikan artis-artis lain yang sebelumnya populer. Keputusan yang pernah ia ragukan kini membuahkan hasil yang luar biasa. Maria menjadi sosok yang tak hanya kaya raya, tetapi juga memiliki banyak pengagum. Namun, meskipun wajahnya terpampang di berbagai majalah dan iklan, di balik semua itu, Maria merasa semakin kesepian. Ketika malam tiba, dan ia duduk sendirian di apartemennya yang megah, seringkali ia merenung, bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sebanding dengan harga yang telah ia bayar. Hatinya semakin gelisah, tetapi ia tak bisa mengubah apa yang telah ia pilih. Dunia glamor yang kini ia nikmati memberikan semuanya.
kecuali kedamaian. Saat Maria menginjak usia 25 tahun, dunia yang dulu tampak penuh dengan harapan dan kemewahan kini terasa semakin kosong. Semua yang ia impikan, uang, popularitas, kemewahan, sudah tercapai. Ia memiliki rumah mewah, koleksi mobil sport yang tak terhitung jumlahnya, perhiasan yang berkilau, dan segala hal materi yang diinginkan banyak orang. Namun, meski dunia di sekelilingnya bersinar terang, hatinya justru semakin gelap. Seiring berjalannya waktu, Maria semakin terperangkap dalam rutinitas film dewasa. Namanya terus melambung tinggi, namun ia merasa terisolasi. Tak ada lagi kebahagiaan sejati. Ketenaran yang dulu sangat diinginkannya kini menjadi beban. Setiap syuting terasa seperti rutinitas tanpa makna. Dan meskipun ia terus bermain dengan totalitas yang luar biasa, hatinya tak lagi terlibat dalam perannya. Ia hanya menjalani hidup ini seperti robot, bergerak berdasarkan perintah, tanpa semangat. Suatu hari, saat syuting film, sang sutradara mendekatinya dengan raut wajah yang tegang. "Maria, kenapa kamu seperti tidak ada di sini?" katanya, suaranya keras namun penuh kekhawatiran. "Kamu bukan seperti dulu. Kamu harus kembali ke peran itu, kembali hidup. Apa yang terjadi denganmu?" Maria hanya mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Ia merasa hampa. Meskipun kameranya terus memotret, meskipun sorotan lampu studio selalu menerangi dirinya, ada kekosongan yang menggerogoti jiwa. Kehilangan nenek dan kakeknya, yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki, semakin membuat Maria merasa kehilangan pegangan dalam hidupnya. Neneknya meninggal terlebih dahulu, diikuti oleh kakeknya beberapa bulan kemudian. Mereka yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberi petua tentang hidup, kini tidak ada lagi. Semua yang tersisa hanya kenangan. Maria merasa sepi. Setiap malam, Maria mencari pelarian dari rasa kesepian dan kehampaan yang semakin mendalam. Ia mulai lebih sering mengunjungi bar, menenggak alkohol untuk mengusir perasaan hampa itu. Namun, semakin ia memabukkan dirinya, semakin ia merasa tenggelam dalam jurang kehampaan yang lebih dalam. Suatu malam yang gelap, Maria mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk. Lampu kota yang berkilau semakin kabur di matanya, dan jalanan yang dulu ia kenal dengan baik kini terlihat asing. Di pikirannya, semuanya terasa jauh dan tidak jelas. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, berbelok tajam di tikungan jalan. Dalam keadaan setengah sadar, ia tidak menyadari bahwa mobilnya mulai tergelincir, ban mobil berdecit keras, dan tubuhnya tersentak saat mobilnya hampir menabrak pembatas jalan di jembatan yang sepi. Dengan hati yang semakin tak menentu, Maria terdiam di dalam mobil, tak sadarkan diri. Ia hanya mendengar suara angin yang kencang dan deru mesin mobil yang semakin melambat. Malam itu sangat sepi. Hanya ada suara gemericik air di bawah jembatan dan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Saat itulah, sekelompok geng motor muncul di kejauhan, menghampiri mobil Maria. Mereka adalah sekelompok pemuda yang sering mengintai di jalanan sepi seperti ini, mencari kesempatan untuk merampok. Dengan cepat, mereka mengelilingi mobil Maria, membuka pintu, dan mulai mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mobil. Maria masih tergeletak tak sadarkan diri di kursi mobilnya. Salah seorang dari geng motor itu melihat tubuhnya yang tak bergerak dan mulai menariknya keluar dari mobil. "Kita bawa dia, ini bakal jadi barang berharga," ujar salah satu dari mereka dengan senyum licik. Namun, tiba-tiba, terdengar suara deru mobil lain dari kejauhan. Sebuah mobil sedan hitam melaju cepat ke arah mereka. Dengan sigap, mobil itu berhenti tepat di depan Maria, menghalangi geng motor yang ingin membawa pergi Maria dan mobilnya. Seorang pria keluar dari mobil tersebut. Ia mengenakan pakaian yang rapi, dan matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Apa yang kalian lakukan?" teriak pria itu, suaranya tegas dan penuh otoritas. Geng motor itu terkejut, namun tak lama kemudian, mereka mulai mengeluarkan kata-kata kasar. "Pergi sana, ini urusan kami," salah satu dari mereka berteriak, mencoba mengusir pria itu. Pria itu tetap tenang, namun matanya menyala. "Jika kalian ingin masalah, kalian akan mendapatkannya," katanya dengan nada yang mengancam. Tanpa basa-basi, pria itu melangkah maju, menghadap langsung ke geng motor yang semakin gelisah. "Kalian akan menyesal kalau melanjutkan ini," katanya lagi, kali ini lebih keras. Mereka pun akhirnya mundur, dengan beberapa barang berharga milik Maria yang mereka ambil, meninggalkan Maria yang masih terbaring di dalam mobil. Saat mereka pergi, pria itu mendekati mobil dan memeriksa keadaan Maria. Dia tak sadar, tapi masih bernapas, gumam pria itu pada dirinya sendiri. Dengan sigap, ia membuka pintu dan mengeluarkan Maria dari mobil dengan hati-hati. Di luar mobil, ia melihat bahwa wanita ini adalah seorang yang tak dikenalnya. Namun ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuatnya ingin membantu.
tenang saja, kamu akan baik-baik saja, katanya pelan, sambil mengangkat Maria dan membawa tubuhnya ke dalam mobilnya. Pria itu adalah Daichi, seorang polisi yang kini tengah dalam perjalanan pulang setelah shift kerjanya selesai. Namun, malam itu, takdir membawanya ke tempat yang tak terduga. Daichi mengenali Maria setelah melihat wajahnya yang teramat familiar. Ia adalah selebriti terkenal yang kini sedang dilanda kesulitan. Di dalam mobil, Daichi melirik Maria dengan penuh perhatian. "Aku akan pastikan kamu aman," ujarnya, meskipun ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Maria. Tapi yang ia tahu, wanita ini membutuhkan pertolongan lebih dari sekadar penyelamatan fisik. Malam itu, Daichi membawa Maria ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Maria akhirnya terbangun beberapa jam kemudian, masih lemas, namun selamat. Daichi, yang tetap setia menunggunya di ruang tunggu, akhirnya berdiri saat Maria membuka matanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Daichi dengan suara lembut. Maria menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan kelelahan. "Kenapa? Kamu menolongku?" tanya Maria dengan suara lemah. Daichi tersenyum sedikit, namun ada keseriusan di matanya, karena setiap orang berhak diberi kesempatan untuk hidup. "Dan kamu, Maria, sepertinya butuh lebih dari sekadar penyelamatan malam ini." Itulah awal dari perubahan yang tak pernah Maria duga. Pertemuan dengan Daichi bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mulai membuka jalan baru bagi Maria, jalan yang membawa harapan dan kesempatan untuk menemukan kembali dirinya. Sejak malam itu, hidup Maria mulai berubah. Daichi, dengan segala kesabarannya, menjadi tempat Maria untuk mengadu dan berbagi kegelisahan. Setiap kali Maria merasa dirinya tenggelam dalam kesepian dan rasa bersalah, Daichi selalu ada untuknya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Daichi memberikan angin segar yang menenangkan hatinya yang penuh keraguan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Daichi bukan hanya menyelamatkan Maria dari geng motor malam itu, tetapi juga memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, harapan. Dengan penuh perhatian, Daichi sering memberinya motivasi agar ia tetap semangat menjalani hidup, meskipun jalan yang Maria pilih selama ini penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Suatu sore yang cerah, Maria menghubungi Daichi. Ia ingin bertemu. Untuk lebih membuka hatinya, mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk dunia selebriti yang selama ini menyelimutinya. Kafe itu memiliki suasana yang hangat, dengan lampu-lampu temaram dan musik akustik yang lembut mengalun di latar belakang. Maria memilih sebuah meja di sudut, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman kecil. Daichi datang beberapa menit kemudian, dengan senyum ramah seperti biasa. Ia duduk di hadapan Maria dan memesan secangkir kopi. Tanpa basa-basi, Maria langsung membuka percakapan. "Daichi, aku merasa aku sudah tidak punya harapan lagi," kata Maria, suaranya terdengar cemas. "Setiap hari aku merasa semakin jauh dari diriku yang dulu. Aku merasa penuh dengan dosa. Aku tak tahu lagi apakah ada jalan untukku. Apakah aku masih bisa diperbaiki?" Daichi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu betul betapa dalam pergumulan batin yang dialami Maria. Ia menghela napas pelan, kemudian dengan bijak berkata, "Maria, hidup ini penuh dengan kesempatan untuk berubah. Islam mengajarkan bahwa tidak ada yang terlambat untuk kembali. Setiap orang, tak peduli seburuk apapun masa lalunya, masih memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Dalam Islam, pintu tobat selalu terbuka." Maria menatap Daichi. Matanya tampak bingung namun penuh harapan. "Tapi, aku pernah melakukan hal-hal yang sangat buruk. Daichi, aku merasa seperti sudah terlalu jauh dari jalan yang benar. Apakah seseorang seperti aku, seorang wanita yang hidupnya penuh dengan kesalahan, masih bisa mendapatkan tempat di surga?" tanya Maria dengan suara yang hampir berbisik, seolah takut untuk mendengar jawaban. Daichi terdiam sejenak, matanya terfokus pada wajah Maria yang kini penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Kemudian, ia mulai bercerita dengan lembut. Ada sebuah kisah dalam Islam, tentang seorang wanita yang dulunya seorang pelacur. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan, ia melihat seekor anjing yang kelaparan. Tanpa ragu, ia memberikan air kepada anjing itu. Allah melihat perbuatan baiknya, dan karena kasih sayangnya, Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menjadikannya salah satu penghuni surga. Maria terdiam, terkejut mendengar kisah itu. "Jadi, meskipun aku telah melakukan begitu banyak kesalahan, aku masih punya kesempatan untuk berubah?" tanyanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Daichi mengangguk dengan lembut. "Iya, Maria, selama kamu ingin berubah, selama hatimu benar-benar ingin kembali kepada jalan yang benar, Allah selalu memberi kesempatan. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika seseorang benar-benar ingin bertaubat."
Kata-kata Daichi seolah membuka pintu yang selama ini terkunci dalam hati Maria. Perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa begitu banyak penyesalan yang tak terucapkan, begitu banyak dosa yang seolah mengikatnya. Maria merasa sangat bersalah atas semua yang telah ia lakukan. Namun di sisi lain, ia merasakan ada sebuah cahaya kecil yang mulai bersinar di dalam dirinya. Daichi, tolong bantu aku untuk berubah. Aku tak ingin menyesal seumur hidupku. Aku ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang palsu seperti yang selama ini aku kejar. Ujar Maria dengan suara terisak, aku ingin merasakan kedamaian. Aku ingin merasakan hidup yang penuh makna. Daichi tersenyum lembut, melihat kejujuran yang begitu tulus dalam mata Maria. Maria, kamu sudah mengambil langkah pertama. Langkah pertama untuk berubah adalah mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki diri. Aku akan membantumu, dan insya Allah, Allah akan selalu menunjukkan jalan bagi orang yang benar-benar ingin kembali. Tak lama setelah itu, Maria mengangguk mantap. Aku ingin memeluk Islam, Daichi. Aku merasa Islam adalah jalan yang bisa memberiku kedamaian. Aku ingin kembali, aku ingin menjadi lebih baik. Dengan hati yang penuh harapan, Daichi mengajak Maria untuk pergi ke sebuah masjid yang tidak jauh dari kafe tempat mereka bertemu. Di dalam masjid itu, di hadapan seorang imam yang baik hati, Maria mengucapkan syahadat dengan suara yang penuh keyakinan. Ia merasa seolah terlahir kembali, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari segala dosa dan kesalahan. Saat itu, hati Maria terasa begitu ringan, penuh dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku merasa seolah hidupku baru dimulai, kata Maria dengan senyum tipis, matanya bersinar dengan kebahagiaan yang sejati. Daichi tersenyum dan menjawab, ini adalah awal yang baru, Maria. Semoga Allah memberikanmu kekuatan untuk terus berada di jalannya. Sejak hari itu, hidup Maria berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai mempelajari lebih banyak tentang Islam, berusaha untuk memahami ajaran-ajarannya dengan sepenuh hati. Daichi terus mendampinginya, menjadi seorang teman dan mentor yang setia. Maria mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan harapan. Ia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani selama ini, meskipun penuh dengan kemewahan, tak pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Hanya dengan menemukan jalan kembali kepada Allah, ia merasakan apa itu kedamaian yang sesungguhnya. Namun, meskipun perjalanannya baru dimulai, Maria tahu satu hal, hidupnya kini penuh dengan tujuan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, sebuah kebahagiaan yang tidak hanya datang dari materi, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu merasa terinspirasi atau mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup Maria, jangan lupa untuk like video ini ya. Kalau video ini tembus 500 like, kami akan langsung siapkan part 2-nya untuk kalian. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran dan hiburan, serta membuka hati kita untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe, agar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga hari-harimu penuh berkah dan kebahagiaan. Wassalam.